Nabi Musa nggak ada di rumah. Kenapa datang? Ini sudah ditugaskan suruh nyabut nyawanya Nabi Musa. Orangnya ada di Palestina, suruh dicabut nyawanya di India. Nah, malaikat disuruh mencabut nyawanya di langit. Tapi ternyata Nabi Idris ada di Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Kita akan sambung pembahasan al-imanu billah wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi wa khairihi wa syarrihi, yang tentang rukun iman. Ya, kita sudah masuk pada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk pada rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian masuk pada al-asma wa sifat. Kemarin kita contohkan beberapa sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mengenali Allah lebih jauh dengan kita mempelajari nama-nama dan sifatnya. Apa itu nama, apa itu sifat? Nama ya kita kenal nama itu ya. Saya namanya Juman dan seterusnya. Maka begitu ada yang memanggil Juman, ya saya yang dituju berarti. Nah, Allah itu punya nama banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ketika kita ya Rahman berarti Allah, ya Rahim berarti Allah, ya Khaliq berarti Allah, ya Raziq berarti Allah, ya gitu. Nah, masing-masing nama itu mengandung sifat, mengandung isi sesuai dengan namanya. Jadi bukan nama kosong. Kalau orang kan bisa saja namanya kosong ya. Namanya misalnya siapa ya? Sing namanya apik siapa kene? Hah? Misalnya namanya Adil gitu ya, misalnya. Namanya Adil itu. Kira-kira pokoknya Adil apa ora? Temenan Adil apa enggak? Gitu contohnya. Jenenge Hasan ya. Hasan kan bagus ya. Tapi ternyata nakal banget. Nah, itu orang kayak gitu. Allah tidak. Allah itu namanya sangat bagus, sangat indah, ya kan? Asmaullahil husna. Husna itu puncak keindahan. Kemudian wasifatihil ula, sifatnya juga sesuai dan sangat sempurna. Itu. Ya, kalau Allah di antara namanya adalah Al-Alim, Maha Mengetahui, beneran Allah itu memang Maha Mengetahui. Ini kemarin kita sudah singgung bagaimana Maha Alim, Maha Basir, Maha Sami', ya, mendengar, melihat, mengetahui, Al-Khabir, Al-Latif, itu semakna. Ya, itu kan luar biasa sekali ya. Enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala apapun. Ini belajar dari situ. Nah, ketika kita belajar di Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, itu juga Allah pada sifat puncak-puncaknya pengasih, puncak-puncaknya penyayang. Seorang ibu yang demikian sayang dan rindunya sama anaknya yang hilang, kemudian ketemu, itu kalah
kalahnya berapa? Kalah jauh, ya. Cuma itu kan memberikan ilustrasi biar kita nyambung, ya, secara perasaan kemanusiaan nyambung. Ya, kalau dibandingkan kalahnya, ya kalah jauh. Bukan nilai ibu itu 8, nilai Allah 10, bukan. Ya. Nilai Allah tak terhingga. Nilai ibu tadi sayangnya 8, nilainya Allah berapa? Tak terhingga, kayak gitu. Dan seterusnya sebenarnya. Setiap makna-makna dalam asma dan sifat itu bisa dikembangkan seperti itu. Ya. Kita coba satu nama, Al-Ghafir. Di antara nama Allah adalah Ghafir. Kemudian dari kata itu ada juga nama Ghafur, Ghafurur Rahim, ya. Kalau Ghafir, Ghafirud Dzambi, gitu. Allah namanya Ghafir. Kemudian Allah juga punya nama Ghafur, Ghafurur Rahim. Kemudian Ghaffar, ya, Ghaffar, innahu kana ghaffara, gitu. Ini dari kata, akar kata yang sama, Ghafara. Jadi Ghafir, Ghafurun, kemudian Ghaffar, ya. Nah, kita boleh mengasih nama Abdul Ghafur, ya. Menteri apa dulu ya? Tahu nggak ada nama menterinya Abdul Ghafur? Menteri Pemuda dan Olahraga. Antum urung lahir gitu ya. Abdul Ghafur. Ya. Kalau zamannya Pak Harto itu nama-nama menteri kita hafal itu. Sekarang kan enggak ya. Boro-boro gitu. Apalagi Purbaya gitu, Amran gitu, Bahlil gitu. Ya. Yang moncer-moncer ya apal itu. Apalagi yang sering muncul di medsos. Ya, kalau dulu nama-nama menteri kita hafal. Menteri Pemuda Olahraga, menteri ini, menteri itu, ya. Nah, atau Abdul Ghaffar bisa, atau Abdul Ghafir juga bisa. Bedanya di mana? Ghafir artinya nama itu dengan sifatnya terus melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Selamanya Allah itu Maha Pengampun, selamanya. Tidak ada istilah sekarang Maha Pengampun, besok enggak. Gitu. Enggak ada istilah seperti itu. Dulu Maha Pengampun, sekarang enggak. Selalu, ya, kapanpun, dari dulu sampai kapanpun Allah itu tetap Maha Pengampun. Itu Ghafir. Ghafur lebih spesifik dalam artian sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah bisa memaafkannya. Kalau orang datang membawa dosa sebesar bumi, Allah asal dia mau minta ampun, Allah menyiapkan ampunan sebesar bumi juga. Itu. Jadi sebesar apapun. Coba kalau ada orang nuwun sewu ya, nuwun sewu, memperkosa misalnya, nuwun sewu ya, itu terus menyiksa, terus membunuh, terus merampok, ya. Perhiasannya semuanya diambil. Kira-kira gimana coba? Ini korban satu orang, direnggut kesuciannya, direnggut hartanya, disakiti fisiknya, disiksa misalnya, dimutilasi, ya, sampai akhirnya dibunuh, dimutilasi bahkan. Coba jahate dosanya kira-kira berapa tuh? Ya. Terus dia tobat, datang pada Allah, minta ampun. Diampuni apa tidak? Diampuni apa tidak? Diampuni, ya. Terkait dengan Allah diampuni. Tetapi terkait dengan manusia nanti kan ada hak-hak manusia yang harus diselesaikan. Artinya kalau dia ngambil hartanya harus dikembalikan, ya. Kemudian dia mengambil nyawanya berarti ya, sampai membunuh, dia juga harus dikisos. Kemudian membunuhnya dengan dimutilasi, dia juga harus kena mutilasi, gitu. Intinya Allah Subhanahu wa taala siap mengampuni hambanya yang bersalah
sebesar apapun dosanya manakala dia mau betul-betul minta ampun padanya. Ini ghafur. Nah, kemudian kalau ghafar lebih kemana? Innahu kana ghafara, itu lebih kepada sering, ya. Seorang hamba bolak-balik melakukan kesalahan. Sekarang salah, datang, ya Allah ampuni saya, menyesal. Sudah gitu besok salah lagi, kesalahan yang sama pula. Dia datang menyesal, katanya minta ampun, diampuni. Kalau yang penting dia memang serius menyesal, diampuni. Besok dia salah lagi dengan kesalahan yang sama, katakanlah dia menyesal lagi, minta ampun lagi, diampuni terus. Ya, sesering apapun, jika betul dia memang meminta ampunan pada Allah, menyesal, ya, akan perbuatan kesalahannya, Allah ampuni. Kan beda banget sama orang, ya. Orang ada di antara tipe orang pemaaf. Oh, kata anu sabaran banget, ya, sabar artinya pemaaf gitu ya. Kalau salahnya kecil mungkin dia gampang memaafkan. Tapi kalau salahnya berat, kira-kira meskipun dia penyabar, ya, pemaaf, mudah enggak untuk memaafkan? Ya berat juga kan. Terus kalau sering, kemarin sudah menyakiti, sekarang menyakiti lagi, besok menyakiti lagi, akhirnya apa? Tiada maaf bagimu. Akhirnya kayak gitu. Itu orang, ya, meskipun disebut pemaaf. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya, kurang baik apa coba Allah itu? Kita salah, asal kita meminta ampun, pasti diampuni. Kurang baik apa? Ini maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Ar-Raziq, pemberi rizki, semuanya dikasih rizki. Ya. Kemarin kita sudah ceritakan sampai ular yang buta, sudah tua, tapi kan dia tetap butuh makan. Kok bisa-bisanya ada kucing nganter, ya, dia nggak dimakan sendiri, ya, tapi dapat daging, dibawa kabur, diikuti. Ini kisahnya Ibrahim bin Adham. Oh, ternyata ada ular tadi yang sudah tidak bisa keluar, tetap dapat jatah rizki. Itu Ar-Raziq, semuanya tidak ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menggambarkan kekuasaan, Al-Qadir, Al-Jabbar, Al-Aziz, ya. Apalagi? Ya. Yang maha segalanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Kemudian Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, ini menunjukkan kebesaran, kekuasaan tanpa batas. Ada enggak yang berani, bukan berani, yang bisa melawan Allah? Ada apa tidak? Bisa mengalahkan Allah? Enggak mungkin ada. Mungkin ada yang logikanya belum ketemu terkait dengan kehendak Allah yang tidak ada bisa yang membendung, ya, dengan atau pada peristiwa, contohnya ini apa ya, pawang hujan, ya. Pawang hujan, kan ada istilah dukun-dukun sebagai pawang hujan. Pawang hujan itu tugasnya apa? Menahan hujan, ya. Kalau ada acara-acara penting, biasanya acara-acara besar, itu pas lagi musim hujan dihadirkan pawang hujan. Tujuannya apa? Biar acara tidak rusak karena hujan. Diundang dukun, ya, untuk mengusir hujan. Ini ada di masyarakat. Terjadi. Ya, begitu dukun itu diundang, ya memang benar enggak hujan. Biasanya hujan padahal.
Ini sudah kelihatan mendung, atau biasanya kalau mendung gini, apalagi musim hujan ini langsung hujan. Lagi panas saja begitu mendung langsung hujan kan, apalagi gini. Tapi ini beneran nggak jadi hujan gitu. Setelah acara selesai, duhur selesai, nah sore baru hujan. Ketika ada kasus seperti ini, bagi orang yang tidak paham, mungkin berarti Allah kalah ya. Gitu. Allah mau nurunkan hujan, terus ditahan sama dukun, akhirnya tidak jadi hujan. Gimana menurut antum? Allah berarti kalah atau bagaimana ini sama dukun? Ya? Sudah jelas masalahnya. Ya, kalau sudah jelas kita urai. Ya. Dalam kasus tersebut, ya, kenapa dongeng ya secara hukum kebiasaan hujan, tapi saat itu tidak hujan dengan hadirnya pawang hujan tadi dukun ya, untuk mengalihkan hujan. Nah, jawabannya adalah begini. Falamma zahu azahullahu qulubahum. Falamma zahu, ketika orang zahu nyimpang, azahullahu qulubahum, Allah akan simpangkan sekalian. Ya. Orang kalau milih jalan kiri, jalan sesat, Allah sesatkan sekalian. Milih jalan lurus, ayo tunjukin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kok ini milih jalan menyimpang? Allah simpangkan sekalian. Nah, bagaimana cara menyimpangkan? Ini orang percaya dukun, itu kan menyimpang, ya. Memilih jalan sesat, maka Allah sesatkan sekalian. Nah, caranya Allah sesatkan sekalian apa? Dibikinlah dia semakin percaya. Kalau sudah didatangkan dukun ternyata tetap hujan, percaya apa tidak? Ala bullshit, ya, dukun nukur aku tok, ya. Ngedabrus, ya. Deneng udan baik, ngesuk tenggo maning apa ora? Ngesuk tenggo udan maning, wis ora pahayu. Akhirnya orang jadi gimana? Jadi enggak ke dukun. Nah, ini iblis enggak suka, setan enggak suka. Tetapi dengan dibuat semakin percaya, oh ternyata benar ya, jadi terang. Orang semakin percaya, besok makai lagi, kapan-kapan makai lagi. Orang milih jalan sesat, Allah sesatkan sekalian. Allah bikin yakin dengan kesesatannya. Itu bukan Allah kalah. Kalau Allah tetap berkehendak hujan, pasti hujan. Begitu terang berarti Allah menghendaki terang. Nah, kenapa Allah menghendaki terang? Emangnya kalah, nggak berani ngelawan dukun, nggak bisa ngalahkan dukun? Bukan, Allah yang membuatnya terang, tidak turun hujan. Untuk tujuan tertentu tadi, biar orang yang milih sesat semakin sesat. Ada keyakinan masyarakat Jawa, dan saya pikir bukan cuma di Jawa ya. Kalau orang lagi hamil itu banyak banget larangannya. Larangan pada si ibu tadi yang lagi hamil, kadang juga pada bapaknya, suaminya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, macam-macam. Ini ajaran Jawa, nggak usah digubris ya. Nggak boleh mecah kelapa itu ya, nggak boleh motong-motong daging apa ayam. Itu larangan-larangan ya. Kemudian ditakut-takuti, nanti kalau kamu lakukan itu melanggar ya, tetap maksa ya. Awas nanti anakmu bisa cacat gitu. Nah, ini di tempat saya sendiri itu, di daerah Wangon sana ya. Ada seorang ibu lagi hamil, mengandung, tapi dia jualan rames ya, rames. Berarti kan ya motong ayam, nyincang-nyincang kayak gitu toh. Nah, dia termasuk orang yang percaya itu. Percaya bahwa aslinya nggak boleh gitu. Kata leluhur nggak boleh, tapi priwe maning gitu.
Akhirnya dalam pertarungan itu antara kebutuhan dengan mitos, ya, dia tetap melakukan. Apa yang terjadi? Anak lahir cacat beneran. Anaknya lahir cacat beneran. Sininya gentel kayak jadi itu, nah gini ya. Jadi enggak normal gini. Terus nanti tangannya cuman separoh misalnya gini, ya, enggak sampai utuh gini. Terjadi beneran, anaknya masih ada sekarang. Kenapa demikian? Karena dia meyakini, ya, tapi melanggar dengan keyakinan sendiri. Dia sudah mengambil falamazahu, terus azzahallahu qulubahum, dibuat yakin sekalian kejadian. Coba kalau tidak diyakini, ya mana dalilnya, mana hadisnya orang begini berakibat seperti ini? Enggak ada. Ya. Ajaran dari mana itu? Diselusuri dari leluhur. Ya. Leluhur gitu enggak ada sanadnya dari ayat, dari hadis, berarti dari iblis. Enggak usah digubris. Bismillah tawakaltu ala Allah, ya, saya tawakal saja pada Allah. Mau bagaimanapun juga itu urusan Allah. Bismillah, insya Allah aman. Nah, itu. Ini masalah tatoyur, akan mengganggu kemurnian tauhid, kemurnian akidah. Karena apa? Meyakini ada hal-hal lain yang bisa masuk mengambil peran yang itu hanya milik Allah semata. An-nafi ad-dhar itu hanya Allah. Kok ini orang memaksa, ini juga bisa membuat begini, ini bisa membuat begini. Dari mana? Enggak ada. Ya, tidak lain itu adalah bisikan-bisikan setan. Ini merusak akidah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Jabbar, ya, Al-Qahhar, Al-Malik. Ini adalah sifat-sifat bagaimana Allah menunjukkan kemahaannya, Al-Aziz, tapi di sisi lain Rasulullah Allah itu disifati Ar-Rahim, Al-Ghafir, Ghaffar, bahkan Ghafur. Wa huwal Azizul Ghafur. Al-Aziz dicampur Al-Ghafur. Indah sekali. Al-Aziz itu tak terkalahkan, tidak takut resiko. Ya. Kalau saya pukul dia, nanti dia balas saya bagaimana? Nah, itu takut resiko kan? Al-Aziz itu tidak takut resiko. Kalau mau hukum, ya udah selesai. Dia nggak akan bisa ngelawan saya, udah aman pokoknya. Itu Al-Aziz, tak terkalahkan. Kalau orang tak terkalahkan, dia bisa semena-mena. Ya. Dia bisa dolim. Siapa yang berani lawan saya? Ya. Dia bisa melakukan suka-suka dia. Ya. Allah bisa enggak melakukan itu? Suka-suka Allah. Bisa banget. Tapi Allah tidak akan melakukan itu. Meskipun Allah tidak takut, ya, tidak mungkin dikalahkan itu kan. Tidak takut kehilangan sesuatu pun, ya, dari hambanya yang benci sama Allah, ya, tapi Allah tetap tidak sewenang-wenang. Allah tetap adil, Allah tetap bijaksana, Allah tetap penyayang, pengasih, Allah tetap Maha Pengampun. Ya, silakan nanti bisa dikembangkan lagi, ya, pelajaran tentang Asmaul Husna. Jadi kita bisa melihat, Masya Allah, ya, betapa Allah ini begini, ya. Nah, nanti sampai pada aplikasi, konsekuensi daripada nama tersebut. Kalau Allah dikasih nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Maha Pengampun, itu tandanya kita harus sering-sering minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau minta ampun, ya, maka percuma saja Allah punya sifat pengampun, Maha Pengampun, kan kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berikutnya adalah kita pindah dulu ke iman pada malaikat. Iman pada malaikat. Dalil-dalil tentang iman pada malaikat sangat banyak tentunya. Malaikat itu sepemahaman kita siapa mereka? Malaikat ini makhluk Allah, makhluk diantara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini tidak ada kenal istilah laki-laki, tidak ada kenal istilah perempuan. Yang mengatakan malaikat perempuan, malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah, itu orang-orang kafir Quraisy. Menurut mereka malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ini perkataan tidak berdalil. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Itu. Tidak berjenis kelamin. Diciptakan sudah ada jauh ya sebelum kita manusia. Bahan untuk menciptakan malaikat adalah nur, cahaya. Itu bahannya untuk menciptakan malaikat, itu dari cahaya. Kalau kita bahan untuk menciptakan manusia pertama yaitu Adam alaihissalam adalah tanah. Sekarang itu lagi banyak agak viral lah ya. Nabi Adam itu punya ibu. Ya? Dengar enggak? Lihat enggak? Ya kalau model-model si Mama Hufron itu Buya, siapa yang Buya Syukur ya yang sudah meninggal kan nyeleneh. Nah sekarang muncul lagi Gus Ishak gitu ya, mengatakan Allah itu punya ibu. Adam punya ibu. Adam itu lahir di Mesopotamia. Mesopotamia di mana? Ya. Di Irak, negeri antara dua sungai Tigris dan Efrat, itu Mesopotamia, daerah subur. Kemudian nanti kepercayaan istilahnya apa? Anunnaki apa ya? Yang alien ya? Anunnaki ya, itu dewa-dewa alien. Itu yang menciptakan, atau jauh sebelum manusia, kemudian manusia akhirnya merupakan keturunan tidak langsung lah kalau teori itu evolusi. Ini hal-hal yang sangat mengacaukan akidah. Orang hanya mengandalkan pikiran, ngikuti bisikan, dan secara akidah kan sangat-sangat jelas. Manusia pertama itu Adam, udah. Kalau ada makhluk lain sebelum Adam itu bukan manusia. Bisa malaikat, bisa jin, bisa ya gitu. Nah kalau malaikat itu nggak punya kejelekan sama sekali, nggak punya nafsu. Mereka diciptakan untuk taat. Tercipta dari cahaya, sudah diciptakan jauh sebelum manusia, tidak berjenis kelamin. Wujudnya seperti apa? Wujudnya kalau digambarkan kan ada leher, ada kepala, ada sayap, ada telinga, ya. Berarti mirip-mirip manusia apa tidak? Ya, manusia punya sayap apa tidak? Kita punya tangan ya, bukan sayap, ini satu. Uli ajnihatin matsna wa thulatsa wa ruba. Ya. Malaikat itu punya sayap. Ya sayap seperti apa? Kita kenalnya sayap itu burung. Nah, burung punya sayap, terbang. Nah, semakin sayapnya banyak, semakin mulia. Ada yang sayapnya cuma 2, ada yang sayapnya 4.
Ada yang sayapnya rangkep ya, sini 4 sini 4 itu. Ada yang sini 3 sini 3 ya. Ini sayap. Nah, yang paling banyak sayapnya itu malaikat Jibril. Berapa? 600. 600 itu berarti 3 kanan 3 kiri ya. Ya kalau ini malaikat makhluk kita menggambar-gambarkan masih memungkinkan. Tapi kalau Allah nggak boleh digambar-gambarkan, nggak boleh dibayang-bayangkan. Kalau punya tangannya lo kayak gini nggak boleh. Ya. Ya kalau malaikat sama-sama makhluk ya masih bisa. Ini tingginya seberapa malaikat itu, ya, besarnya seberapa, itu gambaran-gambaran dari sosok yang sangat besar sekali, ya, sampai jarak antara mana ini telinga, ini daun telinga sama pundak itu disebutkan. Ini berarti mirip seperti kita ya, manusia ada kepalanya, ada ini, tapi tidak berjenis kelamin. Ini malaikat. Terus jumlah malaikat itu banyak sekali. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu berapa kecuali Allah saja. Malaikat mati apa tidak? Malaikat mati nanti pada hari kiamat. Jadi malaikat bertambah bukan dengan dilahirkan, reproduksi bukan, tapi diciptakan. Ya. Diciptakan terus, diciptakan oleh Allah. Bukan terlahir. Ini malaikat. Setiap hari di alam langit itu ada Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu mirip dengan Mekah, dengan Ka'bah. Kalau di bumi, ya, pusernya bumi itu di Ka'bah di Mekah. Kalau alam langit pusernya itu Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim ada di sana. Setiap hari di Baitul Ma'mur itu ada 70.000 malaikat. Malaikat-malaikat yang baru saja masuk ke situ, belum pernah sebelumnya. Mereka masuk ke Baitul Ma'mur untuk ibadah. Setelah itu mereka keluar, diganti lagi dengan 70.000 yang baru. Keluar, ganti lagi dengan 70.000 yang baru. Setiap hari Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh malaikat-malaikat baru, 70.000 jumlahnya. Berarti sekarang sudah berapa? Wallahu a'lam. Jadi disebutkan di alam langit itu tidak ada sejengkal tempat pun kecuali di situ ada malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang menghuni langit. Ada malaikat-malaikat yang bertebaran di atas bumi. As-sayyahun, ya. Untuk apa? Mencari majelis-majelis ilmi. Hadir, ya, insya Allah ini juga dikerumuni malaikat. Ini kan majelis ilmi, majelis disebut Allah, majelis disebut Rasulullah, disebut iman. Malaikat hadir memayung kita dengan sayap-sayap mereka. Tindih-tindih, ya, karena banyaknya. Mana dene ora weruh, ya. Ada yang lihat? Ada yang lihat malaikat sekarang? Enggak ada kan? Ya, karena apa? Mereka hoib. Loh, kok bisa ngomong? Rasulullah yang mengatakan kalau ada majelis ini, maka malaikat-malaikat as-sayyahun, itu malaikat yang bertebaran di muka bumi nyari-nyari majelis dzikir, itu akan ngumpul di situ. Nah, ini majelis dzikir, berarti kita sedang dipayungi oleh para malaikat. Mereka minta ampunan untuk kita, minta rahmat untuk kita, minta ketenangan untuk kita. Makanya di majelis dzikir itu tenang, ya, damai. Yang tadinya gelisah, resah, ya, begitu hadir di pengajian alhamdulillah lebih tenang. Saking tenangnya ngantuk misalnya.
Nikmat kan, nikmat luar biasa. Wa tifila sanallahu wa yakum ajmain. Ini malaikat. Nah terus ada malaikat-malaikat yang bolak-balik jaga bumi. Malaikat petang, malaikat malam. Malaikat petang itu tugasnya mulai asar sampai subuh. Ini shift malam. Dia akan menjaga kita, mencatat apa saja yang kita lakukan, yang mereka lihat dari kita. Begitu pagi subuh, naik ke atas, ditanya sama Allah, kamu tinggalkan hambaku lagi ngapain? Dia jawab, tadi kita lagi sholat subuh berjamaah. Ya, nilainya bagus apa tidak? Bagus. Allah sih sudah tahu meskipun malaikat tidak mengatakan. Nah terus gunanya untuk apa? Ya suka-suka, terserah Allah. Kenapa Allah membuat, kenapa Allah menugaskan, merintahkan, padahal kalau tidak juga Allah tahu. Ya terserah Allah, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kemauan, kenapa kita yang ribut? Ya, kita protes. Nah, enggak boleh. Ya, terserah. Pasti ada hikmah, itu aja. Di antara hikmah ini imbasnya ke kita. Ya. Kita ingin laporannya tercatat bagus oleh para malaikat itu toh. Jadi waktu subuh jangan sampai tidak hadir di masjid. Nah, kalau tidak hadir nanti tidak dicatat sama malaikat, rapotnya merah. Nih, nanti malaikat siang, kapan mulai? Dari subuh sampai asar. Ini waktu sholat penting sekali, sholat asar, sholat subuh. Karena pergantian shift malaikat yang akan diminta laporan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ada malaikat-malaikat yang tugasnya menjaga surga. Berapa jumlahnya? Banyak sekali. Banyak sekali. Lalu terus kalau ada malaikat namanya malaikat Ridwan, itu kan penjaga surga. Malaikat Ridwan itu ada berapa? Satu apa banyak? Gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Bisa jadi malaikat Ridwan itu panglimanya malaikat-malaikat para penjaga surga, karena di surga yang jelas adalah banyak malaikat itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya, mereka itu akan menyambut kehadiran kita manusia yang masuk ke dalam surga. Ada malaikat-malaikat yang jaga neraka. Ada nama malaikat Malik, ada malaikat Zabaniyah. Alaiha tis'ata asyar. Ya. Ada malaikat yang jaga neraka jahanam, jumlahnya tis'ata asyar, 19. Abu Jahal ketika ayat ini turun, dia terkekeh-kekeh. Hah, mung sangalas gitu. Mung sangalas sing jaga neraka. Gampang. Ya, saya lawan 16, saya sendiri akan kalahkan. Sisanya silakan kalian keroyok. Gagah banget itu ya. Abu Jahal. Betapa sombongnya dia, mau melawan penjaga neraka biar bisa kabur dari neraka. Katanya apa? Yang jaga mung sangalah tok iki. Tak taunya dia pas mau nginjek tengkuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pas sujud, baru mendekat saja udah ketakutan mundur. Kenapa? Dia lihat malaikat yang mau mencaploknya ya, dalam wujud onta yang sangat besar. Itu satu masih di dunia sudah KO begitu. Gagah banget dia mau mengalahkan malaikat.
Nah, malaikat yang membawa jahanam itu ada 70.000 ikatan, ya kan? Nun sewu misalnya ini pinggirnya nih. Itu ada sini ikatan 70.000. Masing-masing kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini jahanam ketika dihadirkan. Ini nama-nama malaikat yang terkenal nanti 10 nama malaikat. Siapa saja coba? Biasanya dihafalkan ya di TPQ apa di SD ya waktu masih kecil, ini hafalan kecil. Malaikat siapa? Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Kira-kira malaikat Jibril ada berapa? 1 ya. 1 dari dulu zamannya Adam masih hidup sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, di zaman Musa, di zaman Isa, yang menyampaikan wahyu dari Allah pada para nabi yaitu itu saja malaikat Jibril. Ini malaikat yang paling mulia, panglimanya para malaikat, disebutkan memiliki sayap 600 buah. Panglimanya malaikat. Setelah Jibril siapa? Mikail. Nah, tugasnya? Mikail tugasnya apa? Membagi rezeki, bagi hujan, ya, menerbangkan angin ke arah sana, turunkan uap hujan itu di sana dan seterusnya gitu ya. Ini malaikat siapa? Mikail. Ini malaikat kedua setelah Jibril. Malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Kapan sangkakala ditiup? Nanti pada hari kiamat. Nah, terus sekarang ngapain? Ya, sekarang ngapain? Sekarang standby ya. Sekarang standby. Jadi beliau standby terus ya, tanpa bergeming ya, selalu menanti perintah kapan sangkakala itu ditiup. Malaikat Israfil. Terus malaikat Israil. Nah, malaikat Israil dalam hadis, dalam Quran nggak ada sebenarnya nama Israil, adanya malakul maut itu ya. Itu dalam Israiliyat ya, nama Israil itu pencabut nyawa. Banyak apa enggak malaikat Israil itu? Kalau tadi tugas niup trompet kan cukup 1 ya. Tugas bagi wahyu cukup 1. Sekarang nyabut nyawa. Nyabut nyawa kan sekali waktu di sini saja, misalnya orang lagi kecelakaan. Ya, itu bisa berbarengan toh. Nah, terus malaikatnya berapa itu? Sendirian apa? Nah, kalau sendirian di sini ada yang mati, di sana ada yang mati, ya di sana ada yang mati, terus ada hewan, ada manusia, ada serangga pada mati. Nah, itu kan dicabutin nyawanya berarti. Terus malaikat Israel banyak apa sedikit? 1 apa banyak? Hah? Saya itu gitu-gitu nggak paham saya, nggak tahu ya malaikat maut itu banyak apa enggak, saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab ya, bisa jadi malakul maut atau yang orang familiar dengan nama Israil itu hanya 1 sebagai komandan, panglima, sedangkan dia punya pasukan para pencabut nyawa yang sangat banyak, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab ya, karena kematian atau dia diberi kekuatan yang luar biasa sehingga dalam satu waktu itu bisa mengambil ruhnya banyak ya. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti ada beberapa kisah-kisah kematian. Kisahnya Nabi Musa, malakul maut datang ke rumahnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak ada di rumah. Kenapa datang? Ini sudah ditugaskan suruh nyabut nyawanya Nabi Musa. Ya.
Sudah sampai di rumah Nabi Musa malah nggak ada. Ini menitnya udah menit mundur, tinggal mungkin 3 menit 5 menit ini Nabi Musa ini urung ana bae. Padahal nyongkon nyabutin yang kene gitu. Tiba-tiba Nabi Musa datang. Nabi Musa kaget karena wujudnya manusia. Nabi Musa nggak tahu kalau itu malaikat maut. Ya. Ngapain kamu, siapa? Aku akan mencabut nyawamu. Oh gitu. Marah kan Nabi Musa, langsung pukul kepalanya, pukul kena matanya, matanya pecah. Nanti malaikat kok matanya pecah? Bingung lagi. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ya. Malaikat matanya pecah dipukul Nabi Musa. Oh berarti hadisnya itu enggak sahih. Enggak mungkin malaikat. Ya. Kita umat Islam sepakat Sahih Bukhari itu hadisnya sahih. Ya, terus kalau kisahnya kayak tadi, ya wajar karena malaikatnya lagi nyamar jadi manusia gitu. Maka berlaku hukum sebagaimana berlaku pada manusia. Dan Nabi Musa nggak tahu, taunya dia orang mau cabut nyawanya kan seperti penjahat kan, pukul aja gitu. Nah, malakul mautnya laporan lagi kembali sama Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk mencabut nyawa orang yang nggak mau mati atau belum mau mati. Terus disuruh kamu datang lagi, katakan kalau kamu adalah utusanku malakul maut. Nah baru Nabi Musa ngomong ya sing mau gitu ya. Orang miskom. Nah, terus gimana ini, mau cabut apa enggak? Kamu dikasih pilihan kalau mau tambah waktu. Oh ya berapa tahun lagi? Kamu tempelkan tanganmu ke lembu itu, berapa bulu yang tertutup oleh tanganmu, maka masing-masing 1 bulu adalah 1 tahun. Artinya kalau yang ditempel itu ada 1000 bulu, 1000 kali 1 tahun, berarti 1000 tahun lagi kamu. Nah terus setelah itu apa? Mati. Gitu. Udah namanya orang harus mati. Lah nek tetap mati mendingan siki bae. Gitu. Hanya dicabutlah saat itu. Ya, kisah pada zamannya Sulaiman, beda lagi. Sulaiman sih di mana ya? Palestina. Ya. Ini malaikat suruh nyabut nyawanya di India, daerah India. Orangnya ada di Palestina, suruh dicabut nyawanya di India. Perjalanan India Palestina berapa lama? Jalan kaki ya. Kira-kira berapa lama Palestina ke India? Katakanlah sebulan gitulah ya, sebulan. Ki padahal 5 menit maning gitu. Utawa 2 jam lagi. Orang yang masih di India tapi suruh dicabut, orang yang masih di Palestina tapi suruh dicabut di nah, diplototin ke dewe nang si Palestina padahal kadunan nang India. Dia takut lihat orang melototin, itu sih siapa? Itu malakul maut, mau nyabut nyawamu. Ya Nabi, tolong terbangkan aku ke India. Pakai anginnya Nabi Sulaiman, ya dalam hitungan menit sudah sampai di India. Ya, terus malakul mautnya sudah nunggu di sana. Oh, bener ya, tempatnya di sini, waktunya di sini, ya, waktunya jam segini, akhirnya datang juga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah-kisah seperti ini kan masyhur di lapangan ya. Kisah-kisah Israiliyat kadang. Ya termasuk Nabi Idris alaihi salam ya. Nabi Idris alaihi salam kisah meninggalnya ya, malaikat disuruh mencabut nyawanya di langit. Tapi ternyata Nabi Idris ada di bumi kan. Ini bagaimana gitu ya. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya Nabi Idris didatangi malaikat Jibril menyampaikan bahwa kamu itu setiap hari dapat pahala seluruh orang yang ibadah. Jadi seluruh orang yang ibadah dapat pahala berapa? Kamu juga dapat pahala seperti pahala mereka. Akhirnya Nabi Idris, ya senang ya, kalau begitu saya ingin hidup terus biar pahalanya banyak terus. Loh urusan nyawamu kan sama malakul maut itu.
kalau mau diambil atau tidak, ya sudah sana lobby sama malakul maut. Lah malakul mautnya di mana? Di langit. Ya. Hanya nemoni malakul maut di langit. Begitu sampai di langit, malakul mautnya, kiye. Wong ning bumi kon dicabut nyawane nang langit. Piye carane? Malah teka dewek gitu ya. Ya ini sih semua kisah-kisah itu intinya menggambarkan bagaimana ajal, ya, tempat dan waktu kematian sudah ditetapkan. Ya, kita tidak tahu bi ayyi ardin tamut, ya, di mana matinya kita, kapan matinya kita, nggak ada yang tahu. Tapi semua sudah ditetapkan. Ini malaikat pencabut nyawa, Israil orang bilang, tapi dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada nama Israil, adanya malakul maut. Terus malaikat siapa lagi? Mungkar, nakir, neraka, rokib, atid, yang nyadat amal baik, amal buruk. Terus apa lagi? Ridwan, Malik, Ridwan, ya, Malik dulu, Ridwan biasanya gitu. Jadi ada 10 ya nama-nama, bukan cuman 10 malaikat itu, ya kita pahami sekarang. Ya, malaikat bukan cuma 10. Nah, tadi ada malaikat yang di bumi, malaikat yang di langit, malaikat yang sif-sifan menjaga. Nah, itu banyak sekali intinya pasukan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang diutus untuk berperang membela kaum muslimin, ya. Banyak sekali. Termasuk malaikat Jibril juga tidak hanya menyampaikan wahyu, dia juga suruh biasa turun dalam peperangan-peperangan untuk membantu barisan kaum muslimin. Nah, mereka selalu taat, tidak pernah maksiat, karena mereka tidak ada hawa nafsu, tidak ada yang menggoda. Ternyata sudah jam 10 lebih ya. Tapi ibu nggak ada ini nggak ada. Ya, nggak ada yang datang ya. Ya, artinya kalau mau tanya jawab ini tempatnya nggak diburu-buru ya. Ya silakan. Kita coba dulu pembahasannya sampai di sini. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Fadhol. Monggo dari teman-teman jika ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya Ustaz, saya Vian, izin untuk bertanya. Mungkin tadi disampaikan terkait nama-nama Allah, ada Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Mungkin ada beberapa orang yang berpikiran tadi kan ada sampai kapanpun Allah, kemudian sebesar apapun dan sesering apapun itu akan tetap diampuni. Mungkin ada beberapa yang berpikiran seperti gampang atau menggampangkan, jadi menggampangkan dosa. Mungkin terlebih lagi untuk dosa-dosa yang kecil. Mungkin bagaimana agar kita lebih condong untuk takut akan melakukan dosa lagi. Mungkin seperti itu Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya. Kalau tadi disampaikan begitu, nanti mungkin menimbulkan ya, Allah Maha Pengampun ikih kayak gitu ya. Bahasa Jawa kan ada ikih ya. Jadi menyepelekan atau mengentengkan ya. Makanya perlu ada keseimbangan. Di satu sisi Ghafurur Rahim, di sisi lain ada Syadidul Iqab atau sangat pedih siksanya. Sangat alim, adabun alim gitu ya. Sangat alim itu menyakitkan ya, dari kata alam, sangat
sangat menyakitkan. Nah, ketika Allah murka, murkanya sangat menakutkan. Nah, ini menjadi ayat-ayat penyeimbang, makanya ada roja, ada khauf. Itu dua sayap. Ibarat burung itu dua sayap. Terlalu roja jangan, terlalu khauf jangan, terlalu roja, terlalu berharap itu cenderung orang menyepelekan dosa. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang, ya. Salah ora apa-apa, sing penting kok minta ampun, misalnya. Menyepelekan jadinya. Kalau terlalu khauf nanti akhirnya bisa menimbulkan putus asa. Jon wong kok ora oleh salah. Ya, ini salah domei, salah disiksa, malah sembulah. Bisa jadi itu. Karena apa? Dominan khauf akhirnya putus asa. Jangan, karena Allah Maha Pengampun gitu. Jadi diimbangi sana sini terus, ya seimbang. Ditambah basicnya adalah mahabbah, basicnya adalah cinta. Orang yang sedang dalam kondisi berat, hampir putus asa, seolah-olah Allah tidak mau mengampuninya, ini harus dimotivasi bahwa Allah Maha Pengampun. Kisahnya orang yang membunuh 99 orang, ya. Datang ke ahli ibadah, saya pengen tobat, kira-kira Allah mau menerima pertobatan saya apa itu? Kau salah apa? Aku semata ini wong 90 sang. Gede banget gitu, orang mungkin, ya, nggak mungkin Allah akan mengampunimu. Terus akhirnya apa? Pateni sisan. Yang tadi membuatnya kecewa, priwe ke wong pateni. Akhirnya genep 100. Dia tetap gelisah, datang lagi ke orang, alhamdulillah orangnya pinter, orangnya alim. Akhirnya jawabannya, sebesar apapun dosamu, asal kamu serius minta ampun, Allah pasti akan mengampunimu. Nah, seneng dia, bangga. Ya, ada harapan, ya. Nah, ini khauf dan roja harus ditakar. Akhirnya orang ini taubat benar-benar meskipun belum sempat memperbaiki diri karena setelah itu akhirnya meninggal, ya. Ini kan selamat, diambil oleh malaikat rahmat akhirnya. Padahal dosanya besar sekali. Nih, ketika ada orang seperti itu kita harus besarkan hatinya bahwa Allah Maha Pengampun. Tapi kalau ada indikasi orang meremehkan, kita harus takut-takuti itu. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Nah, misalnya itu. Semua umatku bisa diampuni kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin apa? Terang-terangan dalam melaksanakan dosa. Dia enggak takut-takut sama dosa. Ya. Bangga. Aja munafik, deleng nyong. Dasar nyong maling ora apa-apa, terani maling misalnya. Dasar nyong brengsek ora apa-apa, brengsek. Perbuatannya ditambak-tambakan, dosanya nginum apa ditambak-tambakan. Diumumkan. Ini namanya orang nantang nih. Nah, orang kayak gini pas enggak kalau Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu wis enggak apa-apa, dosa-dosa terus. Yang penting Allah Maha Pengampun iki. Kan enggak pas. Ya, dia harus diancam itu dengan Allah itu enggak boleh dibuat main-main. Ya. Harus diancam dengan khauf yang lebih tinggi lagi. Kayak gitu, jadi terjadi keseimbangan, ya. Memang benar Allah kapanpun orang salah minta ampunan pasti diampuni. La yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan untuk menerima ampunan selama si hamba itu tidak bosan untuk minta maaf. Tapi kan nanti Allah tahu mana yang serius minta ampun sama mana yang tidak. Allah tahu kan. Kalau orang yang benar-benar serius minta ampun, ya, serius itu artinya apa? Ya saat dia minta ampun benar-benar menyesal, benar-benar pengen diampuni, terus dia tidak ada pikiran untuk melakukan lagi. Ternyata besok kambuh lagi, melakukan lagi, itu urusan lain. Itu urusan besok, minta ampun lagi nanti. Tapi kalau dari awal sudah meremehkan, kan Allah Maha Pengampun.
Ya, salah-salah ora apa-apa. Engko njaluk ampun. Njaluk ampunnya enggak serius. Ya kan? Minta ampunnya pasti enggak serius. Nah, kalau kayak gini ya Allah enggak mau ngampuni juga gitu ya. Apalagi indikasinya kayak main-main. Ya, muslim kafir, muslim kafir, muslim kafir, kafir terus. Akhirnya enggak dibalikan pada iman. Gitu. Naudzubillah, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya satu pertanyaan. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.